Nama saya Endang, profesi sebagai mandor. Saya bergabung di Parit kurang lebih 11 tahun ya. Iya. Proyek pertama dulu di Cideng di perumahan PPPT. Dan yang terakhir yang saya kerjakan sekarang yaitu di proyek PIK punya Bapak Setian. Ya. Dulu sama sekarang nggak terlalu beda ya. Kalau dulu di sana juga saya jarang ke kantor, ke studio. Jadi kelamaan itu di lapangan gitu. Nah sekarang setelah di sini di rumah Parit ini, studio Parit yang ini, itu juga jarang-jarang. Paling ada waktu itu ada tiap seminggu sekali ada pertemuan terus diskusi gitu ya, tiap satu minggu. Nah setelah itu yang lainnya sih nggak terlalu sering gitu ke kantor ya, ke studio ya, kebanyakan di lapangan gitu ya. Itu proyek pertama dulu gabung Parit ya, itu di perumahan BPPT. Itu rumahnya Pak Charles waktu itu ya. Itu kurang lebih 1 tahun di sana. Terus setelah dari situ kita pindah ke Puri di Blok A. Itu kepunyaan Bapak Pran. Itu luas tanahnya itu 14 kali 25. Dikerjakan kurang lebih 2 tahun waktu itu. Itu proyek kedua. Terus proyek ketiga kita lari ke Kemang di sana itu bikin kosan punyanya Bapak Dani waktu itu. Iya, namanya kosan itu Akanaka. Nah dikerjakan kurang lebih itu 2 tahun juga. Dan setelah itu kita dioper alihkan ke sekolahan yang ada di apa itu Teluk Naga ya, sekolahan alam Alpha Omega. Itu memang medannya luar biasa ya, karena lokasinya itu sawah. Sawah udah lagi ditanemin, itu masih segini-segini, itu mau dibangun. Udah gitu medannya juga sangat jauh, lokasi ke jalan itu sangat jauh. Jadi cara pekerjaannya juga kayak pasukan semut gitu. Nyimpen barang-barang di sana, terus itu diangkutin pakai karung sampai ke dekat lokasi. Itu untuk pekerjaan pertama. Terus pekerjaan persiapan keduanya, kita bikin ini dulu, bikin di atas sawah itu, bikin untuk jalan troli, untuk jalan orang juga. Untuk proyek Alpha Omega waktu itu pas mulai di sana ya, itu kesulitannya luar biasa. Karena medan proyeknya itu di tengah sawah, sedangkan jalannya itu agak jauh dari lokasi proyek, kira-kira kurang lebih 500 meter. Nah untuk suplai bahan-bahan bangunannya ya otomatis agak jauh ya, kita ada pasukan semut gitu. Itu bahan di sana diturunin terus diangkutin ke pinggir yang lokasi yang akan dikerjakan. Nah itu pun kita bikin ini dulu untuk lokasi pekerjaannya itu untuk biar bawa bahannya itu gampang. Kita itu di pinggir-pinggir lokasi bangunan, kita di pinggirnya dikasih jalan dulu dari bambu, kira-kira 1 meter dari sawah, dari lumpur, kita dikasih bambu ke sana keliling, mengelilingi proyek. Jadi untuk troli, untuk karyawan kita sehari-hari lewat situ gampang, otomatis pekerjaan agak mudah. Nah udah gitu masuk untuk pengeboran pancang ya. Nah itu dibor itu pun sangat sulit. Itu si alatnya itu dikasih kayak rakit ya. Jadi kalau dari titik 1 ke titik 2 itu ditarik, kalau udah beres tarik serat gitu kayak rakit gitu. Memang kesulitannya luar biasa. Tapi dengan setelah adanya jalan, terus akses kita gampang, yaitu malah kita lebih cepat gitu. Tidak terlalu rumit. Rumit itu di awal aja.
udah persiapkan awal, udah gitu beres. Nah, tingkat keduanya tuh biasa-biasa aja. Itu kurang lebih Alpha Omega itu 2 tahun juga kayaknya. Iya. Nah, setelah Alpha Omega saya mengerjakan di sini nih, di Permata Buana, di blok B1, blok B4 nomor 1, blok B4 nomor 1 ya, kalau nggak salah ya, punya siapa itu, rumah 3 keluarga itu. betul, yang pas di hook rumahnya itu. Nah, di situ memang agak sulit sedikit ya, karena gambarnya itu kayak dindingnya itu mencong-mencong gitu kayak bangunan biasa gitu ya. Ya, tapi dengan kita koordinasi terus, diskusi terus ya, alhamdulillah ya beres juga sih. Cuman di awal aja rumit ya, kalau udah beres nggak juga ya. Berapa lama berarti yang itu hampir 3 tahun ya. Ya. Sama yang punya adanya di Taman Permata Buana juga di Pulau Panggang. Ukuran rumahnya itu, ukuran tanahnya itu 10 kali 20. Berbarengan ya. Itu punya adanya. Nah, setelah itu saya bikin rumah di The Wing tuh, di The Wing, di The Green ya, rumah The Wing itu ukurannya, bangunannya kurang lebih 15 kali 10 kalau nggak salah itu. Cuman saya nggak sampai kelar, nggak sampai selesai, jadi dioper alihkan, saya diarahkan ke PIK waktu itu. Nah, di PIK sampai saat ini. Cuman di PIK itu memang si ownernya itu agak beda ya, seleranya beda tuh. Makanya jadi agak lama. Jadi pihak-pihak desain itu nggak bisa leluasa ya. Kalau ini si owner ikut campur. Iya, jadi agak lama. Ini udah sampai berjalan 4 tahun ini. Iya. Yang sama Riko sekarang. Ya? Yang sama Riko itu. Bukan Tiko. Alim. Udah itu aja. Oh, keren sih. Terus menurut Bapak dari sekian proyek gitu Pak, yang paling berkesan tuh yang mana menurut Bapak? Terus kayak apa sih yang bikin itu terkesan di Bapak gitu Pak? Itu yang paling berkesan di Alpha Omega ya. Karena di sana itu nggak ada batasan. Kayak kerja, terus lahannya juga gitu ya. Jadi gerakannya leluasa gitu. Kalau di proyek-proyek yang ada sekarang, itu karena di perumahan gitu. Kalau di perumahan itu banyak aturan, banyak batasan gitu. Berisik-berisik diomelin. Ada berisik lagi diomelin, dilaporin gitu. Kalau di sana enggak, enak, leluasa gitu. Makanya lebih cepat di sana. Walaupun gede lahannya, tapi kecepatannya luar biasa di sana. Karena ada kebebasan di sana. Iya. Cuman itu tidak apa-apa aja yang paling berkesan itu. Nah, karena gerakan leluasa gitu. Nah, beda di proyek-proyek perumahan lain lah, karena dalam perumahan ya pasti beda lah gitu. Berarti leluasannya itu seperti apa Pak, kalau boleh didetailkan? Kalau kita kan belum pernah ya di suasana dengan tukang kayak gitu-gitu. Ya. Kebebasan. Iya. Ya, leluasa itu seperti ini, seperti saya di sana itu, satu, lahannya luas. Kedua, itu bangunannya gede. Terus itu tukangnya juga banyak. Jadi cara mengaturnya juga enak. Ini nih, ini kerjakan gitu. Waktu libur juga nggak ada libur. Kalau di perumahan-perumahan biasa kan hari merah libur, hari Minggu libur gitu. Kalau di sana kan nggak. Jadi orang bisa stabil gitu. Kalau di perumahan-perumahan ini nggak bisa stabil. Sering libur. Jadi kadang-kadang orang gonta-ganti gitu. Itu masalahnya. Karena emang pegawai negeri apa ini? Kok tiap merah libur gitu. Nah, itu yang jadi kesan saya tuh di situ. Jadi beda lah sama tukang bangunan sama pegawai negeri, kan beda ya. Karena harian kan. Sehari nggak kerja kan nggak dibayar gitu. Yang di rumah kan ngitung. Oh, ini kerja gitu kan. Ya masalahnya itu aja sih, kebebasannya lah. Intinya itu. Tapi kalau saya sih bagian sipil ya. Seperti pasang fondasi, terus pengecoran, pembesian gitu. Itu beda tim lagi. Bambu ya bambu gitu ya. Baja ya baja. Kalau saya sipilnya gitu.
Jadi masing-masing ada yang jalan gitu, yang pegangnya. Jadi serempak sering kejar-mengejar gitu. Sipil sama baja sama bambu itu sering mengejar-mengejar gitu. Jadi bisa cepat gitu cara pekerjaannya gitu. Karena dengan kebebasan itu. Dan karyawan pun stabil di sana. Sampai 100 orang nih kalau nggak salah itu. Iya. Di sini kan ada yang namanya Pasinggi ya. Nah, Pasinggi dulu setelah dari gabung sama bapaknya Parit, dulu kan sempat keluar juga, sempat di luar juga, karena kan si bapak kan udah resign ya. Jadi Parit dari waktu itu kerja sama PT, lupa lah PT apa itu ya. Nah saya kerja di PT, dulu saya bikin hotel di Bogor. Di Bogor di apa namanya itu ya, di Pasir Muncang. Nah di situ ada Pimpronya yang namanya Pak Joko. Nah setelah di Pasir Muncang beres, Pak Joko kerja keluar juga di Jakarta, kerja juga. Mungkin ketemu Pak Singgi di sana. Nah Pak Joko ngajak saya kerja di sana, ketemu saya Pak Singgi gitu. Gitu. Jadi di waktu ini di Departemen Pertanian. Dulu bikin perumahannya untuk Departemen Pertanian di Pasar Minggu. Nah saya kerja di PT itu. Nah di situ ada Pak Singgi. Nah diajak Pak Joko, saya kenal Pak Singgi gitu. Nah di PT itu beres, tiba-tiba waktu itu Pak Singgi nanya ke Pak Abbas. Pak Abbas itu sebagai orang logistiknya Pak Singgi waktu itu, kenal. Nanya nomor telepon saya, Pak Nas sekarang kerja di mana katanya gitu. Setelah beres proyek itu ya, Pak Nas kerja di mana katanya. Oh, ada Pak di PT Juman sekarang katanya, lagi bikin ini apa full taksi Gambia katanya gitu. Ya tolong Pak, suruh kabarin saya nih, kasih nomor teleponnya gitu. Nah, waktu dikasih nomor telepon, nah saya telepon Pak Singgi. Itu ngajak kerja juga, ya itu kerjanya di sini. Saya sekarang katanya di sini di arsitek, di Parit namanya gitu. Mau nggak gabung? Boleh Pak, siap. Nanti kalau di PT Juman udah beres, nanti saya meluncur ke sana. Nah kebetulan di pas PT Juman beres, udah saya meluncur ke sana, ke rumah Pak Singgi. Pak Singgi diajak ke Parit, waktu di sana masih perumahan itu. Nah, di sini baru gabung saya sama Parit gitu. Di situ boleh gabung ya. Iya. Udah power of koneksi orang. Iya. Terus kalau kayak ada nggak sih Pak kayak pengalaman Bapak atau kejadian apa gitu selama kerja bareng sama Pak Aris yang berkesan gitu menurut Bapak? Apalagi yang kita lihat gitu ya, bangunan-bangunannya agak-agak unik lah, Unik ya. gitu kan Iya, Pak. Iya. Ya memang untuk desain ya Parit mungkin ada ciri khas ya dibandingkan yang lain gitu. Ya waktu itu ya yang unik itu di rumahnya Pak Pran waktu itu. Ya seperti inilah, saya baru nyoba juga sih, belum bisa juga ya. Seperti dinding pakai acian, nggak dicat pakai MU gitu ya. Ya dulu sempat belajar juga di sana, terus dindingnya di MU. Nggak sebagus sekarang. Kalau dulu ya namanya baru ya. Bahannya juga MU, baru mengenal juga ya. Tekniknya kerja juga saya belum siap gitu ya. Belum caranya gimana yang terbaik gitu ya. Ya biar seperti ini hasilnya tuh. Beda sama sekarang gitu. Ya uniknya itu aja sih. Terus desain juga bagus kabar itu. Ya karena mungkin ingin cari ciri khas juga ya, tiap-tiap hasilnya begitu pasti ya. Ada khusus gitu. Oh ini si A, si B, si karya si B gitu. Ya itu aja. Terus kalau apa ya, menurut Bapak kayak apa sih yang unik gitu selama bekerja bareng dan secara langsung gitu sama Pak Aris Pak? Mungkin kan kayak ngobrol langsung, interaksi langsung gitu. Ya kalau Parit itu idenya bagus ya. Jadi idenya. Karena mungkin dasarnya arsitek ya, pastilah ada dia menggali ciri-ciri khas begitu ya. Kayak modelnya juga beda sama yang lain. Kayak lengkung, terus ada
kusen juga, terus ini plafon juga tampil beda. Jadi nggak apa, orang begitu parit begitu nggak juga. Jadi gali sendiri kalau parit gitu ya, gali sendiri, coba sendiri kayak di rumah ini nih, nggak beres-beres ini, terus aja buat apa untuk diterapkan proyek lain gitu. Intinya itu, idenya nggak habis-habis gitu kalau parit. Bagus ya, kesannya itu aja lah. Tapi hal itu tuh kalau di dunia lapangan gitu ya, di dunia bapak, hal itu tuh kayak malah bikin bingung gitu atau gimana gitu Pak? Ya kalau di lapangan memang begitu ya, kadang-kadang kita udah beres nih, dipasang, udah finishing, tiba-tiba minggu depannya nih bongkar nih, ada geser ke sana, ya agak kita kayak gimana ya, kayak ini, kok gimana gitu. Saya juga kayak merasa nggak suka gitu ya, tapi ya memang mereka menghendaki ya otomatis dibongkar juga gitu, ya menghargai lah gitu. Ya kalau tukang-tukang memang begitu pasti, udah beres-beres, udah susah-susah dibikin kok dibongkar lagi gitu. Ya desain kan nggak bisa begitu kan, ada kepentingan di sana kan. Oh ini harus bergeser ini karena pengen ada ini, pengen ada ini. Kalau di gambar awal kan pasti nggak kebayang, setelah dibayang ada gitu kan, harus ada gitu. Ya kayak sekarang di sana di PIK begitu. Udah paham, harus geser gini, harus geser ini. Sampai untuk memutuskan satu desain itu lama gitu, berbulan-bulan gitu, dipikir gitu. Oh tiba-tiba begini gitu, udah jadi aja harus begini lagi, dirubah lagi gitu. Ya memang ya kenyataannya begitu, ya kita ngikutin aja gitu ya. Ya memang ya harus sempurna ya, nggak bisa ya. Ya ini saya ngikutin lah, akhirnya kita kayak udah kebiasaan gitu ya. Jadi udah yang ngikut lah gitu. Tapi kalau di awal-awal Pak mungkin kan belum kenal gitu ya, kayak itu sempat ini gimana gitu, sempat ada proses penyesuaian gitu nggak Pak? Udah pernah kerja di luar juga kan Bapak, mungkin ngerasa ada perbedaan yang signifikan atau? Enggak juga sih. Enggak, Pak. Karena kita udah sadar ya, karena itu di desainnya. Dan itu saya juga paham ya, ini ada kepentingan di sini nih gitu. Kadang-kadang sebelumnya nggak kepikir gitu kan, tadinya nggak ada jadi ada gitu, otomatis desain yang berubah gitu. Ya paham, akhirnya kita ngikutin aja. Kalau awal-awal sih sempat begitu, bentuk nggak kurang ada respon ya, tapi akhirnya ya kita sadar karena kepentingan beliau gitu. Kalau nggak gitu nggak kurang bagus ya gitu. Akhirnya begini saya ikutin gitu, nggak apa-apa. Terus kan tadi kayak ceritain proyek udah dan segala macamnya. Terus kalau apa ya, menurut Bapak kayak kan Kak Aris tuh kadang orangnya kayak pendekatan personal, kadang dia bisa kalau emang lagi deadline atau gimana dia bisa tegas, kadang juga bisa lembut gitu. Itu kalau dari Bapak sendiri gimana Pak menilainya gitu? Kalau karena beda di itu kan pasti mungkin tensinya lebih tinggi karena nggak boleh salah segala macamnya gitu. Ya kalau atasan pasti ya, karena masalahnya itu banyak ya, beda dengan kita. Kalau mungkin Pak Aris itu luar biasa itu, bebannya luar biasa ya. Itu bisa, kalau kita 2, Pak Aris bisa 15 ya, pasti otomatis ya. Pasti ini lebih ini tadi ya. Saya paham. Cuman saya nggak terlalu ini ya, maksudnya kalau kita ke proyek saya gitu di sana, udah gitu ada komplain ini ya saya ikutin misalkan Parit pengen bersih ya saya siapa nanti saya bersihkan, itu aja. Misalkan Parit ini pengen begini ya udah minggu depan saya bersihkan Pak, Bapak kesini lagi saya nggak terulang gitu, ikutin. Jadi kalau nggak begitu berarti nggak ada respon ya. Saya respon semuanya ya, akhirnya ada perbaikan gitu ya. Namanya juga di lapangan juga saya nggak memikirkan satu ya, itu banyak karyawan. Saya punya karyawan 40 orang. Saya harus masuk ke karakter 40 orang itu. Karakternya kan beda-beda ya. Ada yang begini, ada begini. Itu satukan. Saya masuk ke karakter semuanya. Nah udah gitu, saya tangani
udah bisa jalan semuanya atur gitu ya. Ya saya juga paham ya, kayak karena Farid juga pemimpin, saya juga pemimpin di lapangan gitu ya. Ya sama-sama kita belajar lah. Farid juga belajar untuk nambah wawasan gitu ya. Ya saya juga wajar karena ditegur Farid ya wajar. Ya harus perbaiki gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Ya responnya sih biasa-biasa aja. Cuman ya kadang-kadang ya ada sedikit lah gitu ya. Aduh kok begini, tapi nggak juga sih. Saya perbaiki, saya harus perbaiki gitu. Ya karena memang ya untuk semuanya di situ. Seperti kebersihan untuk semuanya. Ya untuk kebersihan juga kan bukan dilihatnya aman aja. Ada barang yang jatuh juga paku misalkan satu kelihatan. Udah gitu betadin juga hemat kalau bersih. Karena nggak ada paku, nggak ada beling, apa karena bersih kan. Betadin hemat itu. Jadi berapa hal itu yang diuntungkan dengan kebersihan gitu. Jadi nggak khusus dilihatnya, dipandangnya juga nyaman, nggak. Keamanan juga pasti akan lebih nyaman, lebih aman, lebih indah gitu kan. Betadin bisa hemat gitu. Jarang orang yang kena kecugak paku, apa nginjak beling, apa nggak ada. Karena bersih gitu kan. Memang luar biasa itu. Bersih itu luar biasa, harus. Ya kadang-kadang ada hilap ya. Yang kadang-kadang orang udah saya kasih tulisan di situ, buang sampah jangan sembarang. Ada yang di sana dikasih karung, ada yang di sana. Ya karena nggak terbiasa disiplin di rumahnya itu begini, kebawa ke lapangan gitu. Ya saya wajar itu. Kita jadi rumit ya wajar, pasti rumit lah. Karena nggak terbiasa disiplin kaget pasti. Kaget. Susah itu orang kalau udah gede itu susah disiplinnya. Beda sama anak-anak. Kalau kayak kita bikin bonsai nih. Kalau batangnya udah gede susah dililitnya. Kalau batangnya masih kecil bisa dililit itu gampang. Dibentuk gimana tuh gampang. Kayak orang sih kalau udah gede susah. Udah ditulisin segede apapun tetap aja nggak bisa. Jadi capek akhirnya. Ya itulah, tapi kita ya kalau terus-terusan ya juga agak juga sih ya. Kalau siapin sapuin. Jadi harus diperintah gitu. Tuh kotor, baru berjalan gitu. Memang susah ya di kita itu begitulah. Karena nggak terbiasa di rumah gitu. Nomor satu kan di rumah. Kalau di rumahnya beres, pasti di luar beres juga gitu. Ya karena gini ya, saya waktu itu pas gabung Farid itu lihat gerakan Farid itu beda ya. Bedanya karena oh ini orang itu beda sama yang lain gitu. Ini ya kebetulan saya suka di bidang ini ya. Saya juga sekolah cuman nggak tinggi ya, dari STM dulu, STM bangunan. ST-nya bangunan, SM-nya juga bangunan, turunan bangunan. Jadi saya kemana di bidang ini, selama 30 tahun saya di bidang ini terus. Nah, pas ketemu sama Farid, kreatif orangnya, saya suka gitu. Oh ini kok orang begini gitu. Jadi kayak gimana ya, saya nggak ada kepikiran, saya mau kemana, nggak ada. Jadi orangnya itu beda. Ini bisa diikutin nih gitu. Sampai saat ini. Bedanya itu karena kayak selalu ada ide-ide. Ya, ide terus karena saya suka di bidang ini ya. Udah gitu kalau misalkan ya ada kesalahan juga tetap kita saling mengingatkan ya. Yang namanya kerja pastilah ada ya, ada kekeliruan lah. Saling mengingatkan kayak teman gitu. Kayak teman bukan kayak iya. Teman ya, akrab gitu. Ya waktu marah, waktu bercanda gitu. Nah itu yang saya suka itu kan. Idenya juga luar biasa. Jadi kayak kerjanya juga jadi nyaman gitu ya Pak? Iya, nyaman. Ibu ada pertanyaan nggak? Mario, kira-kira ada mungkin ini sih Pak, Ya. apa kayak pesan-pesan gitu buat Bapak, kan Bapak udah lebih lama mengenal Kak Rish gitu ya, udah sampai 11 tahun, dan ada pesan-pesan buat kita yang di sini nggak Pak, yang bekerja di sini, apa gitu yang pengen Bapak sampaikan? Ya pesan saya sih begini ya, kalau misalkan menyukai sesuatu pekerjaan ya, nikmatin aja, jalanin aja. Jangan sampai kemana-mana gitu, kalau udah disukai ya. Kalau masalah uang nomor 2 itu. Nikmatin aja dengan senang hati ya, pasti hasilnya kan beda ya. Gitu. Iya. Beda dengan kita kurang suka dipaksakan ya. Itu musibah namanya itu. Tapi kalau kita suka, kita jalani gitu, kadang-kadang uang itu nomor 2 nggak dipikirkan uang. Suka aja, tapi otomatis nantinya akan beda. Pengaruhnya kan beda. Itu aja. Ya. Sukai aja dengan
keahlian saya, kita, karya kita juga, profesi kita yang kita sukai, yang nikmati gitu. Ya kalau nggak sukai, tinggalkan, yang dipaksakan gitu. Cuman itu aja. Luar biasa. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama, iya. Ya saya juga banyak belajar, masih belajar lah. Iya, terus belajar.